Allah karuniakan kepada kita, ya, nikmat iman kita, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan, ya, sehingga kita bisa berkumpul di rumah yang barokah ini, insyaallah dalam rangka taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Setelah sekian lama kita mungkin nggak bisa ketemu seperti ini, ya, kita alhamdulillah dengan izin Allah pastinya, dan dengan semua rencana yang kita buat, alhamdulillah hari ini Allah mudahkan langkah kita mendatangi majelis ilmu ini. Nggak ada paksaan di dalam menghadiri kajian ini kan, gitu ya. Atau kalau nggak datang begini gitu, nggak kan? Ada ikopnya, ada hukumannya, nggak. Jadi semuanya itu dalam rangka memang kesadaran kita sendiri kan ke sini gitu. Jadi kita pun bersyukur atas itu gitu. Itu nikmat hidayah gitu. Kalau orang-orang mengajak kita kepada kebaikan dan kita ada ruhul istijabah namanya, ya. Kita cepat menyambut seruan itu dalam kebaikan. Itulah nikmat hidayah itu gitu. Harus cepat-cepat kita tangkap gitu kan. Kalau enggak nanti hidayahnya hilang dan pergi, dan akan ada orang-orang lain yang menggantikannya gitu. Alhamdulillah kita masih istiqomah dengan keimanan kita, ya, dengan hijab kita, ya, kita istiqomah juga dengan amal-amal ibadah kita. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, qudwah hasanah, ya, Rasul terakhir, ya, penutup para nabi yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Kemudian sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi manusia, bagi hewan-hewan, bagi tumbuhan, dan bagi semuanya gitu. Jadi karakteristik Islam itu ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, makanya kita harus menauladaninya, ya, harus menteladani Rasul gitu. Dari setiap lisan kita, dari setiap perilaku kita, dari setiap tindak tanduk kita itu harus berkacanya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya ada orang-orang di luar Islam yang ingin mempelajari Islam, dia mestinya nggak susah-susah baca buku gitu, ya. Lihat karakteristik Islam pada diri kita itu aja, sebenarnya mereka sudah takjub, ya, sudah kagum, ya, melihat Islam itu sendiri yang tertanam dalam kehidupan kita, dalam akhlak kita sehari-hari gitu, ya. Baik ukhti fillah, hari ini insyaallah kita akan membahas fikih wanita katanya, ya. Bukunya ada yang bawa bukunya? Ada yang gitu, ya. Kalau saya bukan fikih wanita tapi panduan beribadah khusus wanita, sama juga mungkin isinya gitu, ya. Dan saya juga bilang ke Ukhti Reni kemarin itu, kita bahas tentang toharoh dulu lah, ya. Tadi ya, toharoh, ya, insyaallah kita mungkin sudah sering, ya, mendengarkan tentang kajian toharoh itu, ya. Nah, toharoh artinya bersuci, ya. Toharoh itu bersuci. Cuman karena mungkin dianggap ringan, sepele, tapi akhirnya kita luput, ya, dari hal-hal yang utama kadang gitu. Kadang kita karena udah menjadi kebiasaan, ya udah wudu, sholat gitu, ya. Kalau kita haid, selesai haid mandi wajib, sholat gitu kan. Kalau udah ada yang berkeluarga di sini, belum, ya. Kalau udah berkeluarga nanti lain lagi kan, mandi junub lagi, mandi apa segala macam namanya. Nah tapi itulah tadi, kalau kita nggak hati-hati, nanti akhirnya ternyata banyak yang belum sesuai dengan syariatnya gitu kan, wudunya itu. Mungkin kita yang rukun-rukunnya masih ada yang tinggal gitu kan, atau sunnah-sunnahnya yang kita belum bisa penuhi semua gitu kan. Nah kalau secara etimologi, ya, toharo itu memang artinya bersih, suci dari berbagai macam kotoran, ya, itu secara bahasa, ya. Ada juga nanti kalau secara terminologinya mengangkat hadas, yaitu menghilangkan sifat yang menempel pada badan yang dapat menghalangi untuk melakukan sholat dan sebagainya gitu, ya. Jadi artinya bersuci itu menghilangkan najis dari badan, ya kan, dari pakaian, dari tempat-tempat yang kita gunakan untuk sholat, untuk ibadah, toharoh. Jadi pembahasan toharoh ini mencakup apa-apa yang bisa digunakan untuk bersuci, ya, tujuan kita bersuci itu untuk apa, ya kan. Kemudian
apa yang harus disucikan gitu. Nah, yang pertama, apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Tentu pada umumnya adalah air. Air adalah memang sesuatu yang bisa mensucikan apapun kan gitu. Tapi nanti dibahas dulu airnya air yang gimana kan. Nah, jadi perlu kita ketahui sholat kita tidak sah kalau tidak bersih dari hadas dan najis ya. Hadas itu apa artinya hadas? Berhadas, najis gitu ya. Itu nanti kebalik-balik kan gitu. Kalau hadas itu apa? Kotoran. Kita berhadas gitu kan, kita buang air kecil ya kan, kita habis BAB gitu, itu berhadas kita kan, makanya harus bersuci. Nah, kalau dari najis itu kotoran apa misalnya, kotoran anjing, babi gitu kan, itu kan najis ya, atau kotoran manusia juga najis kan gitu, harus kita bersihkan dari badan kita, dari tempat yang ada di sekitar yang kita mau sholat. Jadi itu nanti kita harus bisa membedakan mana hadas, mana najis. Nah, kalau berhadas harus berwudu kan? Hadas itu berarti membatalkan wudu kan? Kalau najis membatalkan wudu enggak? Enggak kan? Nah, itu jangan salah kita. Kebanyakan soalnya kalau najis, misal saya ya seorang ibu nyuci anak saya enggak mesti berwudu kan? Tapi memang memegang najis kan, kotoran kan? Gitu. Jadi harus membersihkan kotorannya saja, enggak mesti wudu. Kan enggak membatalkan. Gitu. Nanti ada biasanya pertanyaannya gitu tuh kalau ahwat-ahwat itu saya atau suami saya ngisi gitu juga. Kalau udah dia najis membersihkan kotoran dia harus berwudu, enggak mesti gitu. Tapi kalau berhadas harus berwudu. Kalau hadas besar, haid ya, atau mohon maaf kalau yang udah bersuami istri, dia melakukan hubungan itu harus mandi wajib, baik gitu ya. Jadi hadis Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ya, hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, jadi bersuci ini, toharo ini menggunakan salah satu di antara benda yang mensucikan seperti air, tanah ya. Kalau nggak ada air, kondisi tertentu bisa tanah kan? Tuh, atau batu ya. Nah, pembagian air ini juga ada air suci. Nah, air itu memang statusnya asalnya itu pasti suci kan? Kalau dari langit dan bumi pasti suci. Sesuai dengan firman Allah di surah Al-Anfal ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikanmu dengan hujan itu. Jadi kalau ada air hujan kita tampung itu suci, bisa untuk wudu. Misal air sungai, es ya, embun ya, air sumur walaupun telah mengalami perubahan yang disebabkan oleh misal kadang agak campur lumpur ya kan, endapan gitu kan, tapi itu asalnya suci gitu. Karena itu memang sumbernya dari langit dan buminya Allah. Air laut ya. Bahkan kalau air laut sendiri, apa-apa yang dalamnya pun halal bangkainya kan, gitu. Ikan asin, itu kan ikan teri, itu kan bangkai kan, tapi halal. Gitu. Laut itu hadis Rasul ya, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kalau air suci itu sudah tercampur dengan benda-benda suci, berubah sifatnya, hukumnya tetap suci. Ya. Misal ini di hadis Ummu Hani, Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW pernah mandi bersama Maimunah, salah satu istri Rasulullah, dari satu bejana yang masih terdapat bekas adonan tepung. Nah, artinya kalau dia sama-sama suci masih bisa dipakai gitu. Ya, nanti ada juga air, misal air dari jatuhan wudhu kita kan, gitu ya, itu juga masih bisa dipakai, itu bersuci. Nah, di sini juga disebutkan berbeda dengan kalau air itu udah campur dengan teh. Jadi enggak, itu suci, cuman enggak mensucikan. Ya. Air minum teh, soda, air kelapa gitu kan suci, tapi enggak bisa kita pakai untuk wudu. Gitu. Iya, tidak mensucikan, tapi dia suci. Ya kan? Kalau enggak suci mana boleh kita minum kan? Gitu. Nah.
ya, atau air yang bercampur dengan air mawar yang diperas, itu sebenarnya suci tapi nggak bisa untuk wudhu. Ya. Kemudian nanti ada lagi air najis. Nah, air dikatakan najis apabila air tersebut tercampur benda najis dan berubah sifat dan zatnya. Nah, tuh. Misal ya bercampur dengan air kencing ya kan, atau yang tahulah yang najis kan, gitu ya. Masalah yang berkaitan dengan hukum air, ya, air yang bercucuran dari anggota tubuh yang terkena air wudhu dan sebagainya, hukumnya tetap suci dan boleh dipakai untuk bersuci lagi selama sifat airnya itu, selama misal baunya, warnanya, rasanya tidak berubah, bisa dipakai untuk wudhu lagi. Para sahabat sering ya berebutan mengambil air yang bercucuran dari bekas wudhu Nabi. Gitu, ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi pernah tadi juga ya, bahwa Nabi pernah mandi bersama salah seorang istrinya dari satu bejana. Itu juga kan, kita kan kalau mandi itu kadang ada air yang menetes lagi ya gitu kan istilahnya kan, atau wudhu masih bisa dipakai. Nah, kadang kita ini apalagi yang cewek-cewek nih, yang perempuan kan sering ragu gitu kan, ini airnya masih bisa nggak pakai wudhu apa enggak itu kan. Kesucian air tidak akan hilang karena keraguan, dia tetap suci air itu gitu kan. Kita aja kadang ya, aduh ini kayaknya udah nggak cocok lagi untuk wudhu gitu kan, karena udah dikit lagi misalkan, atau bekas mandi kita itu banyak yang netes ke dalamnya gitu kan. Tapi insya Allah itu sebenarnya airnya suci ya. Kalau keraguan maka keyakinan akan kesuciannya harus ditetapkan dalam diri kita, itu suci airnya. Karena para ulama pun bersepakat air semacam itu bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Insya Allah. Kemudian kita membahas tentang najis ya. Yang pertama itu tinja atau kotoran ya. Kemudian air kencing. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah baginya adalah pensuci. Jadi sebenarnya tanah yang diinjakkan itu sebenarnya menjadi pembersih dari kotoran itu. Gitu ya. Tuh. Kemudian nanti ada juga, kalau ya kita udah jelas lah kalau yang najis ini ya, najis begini kan, air kencing, maaf cakapnya itu kotoran manusia, kotoran hewan, itu kan harus dibersihkan. Kalau masih ada yang menempel dalam badan kita, nggak boleh, nggak sah sholatnya kan, gitu. Kemudian nanti ada lagi yang macam-macam air. Nanti ada madhi, ada wadi. Ini madhi ini air yang lembut, yang lengket keluar karena muncul karena syahwat. Ya, kalau yang udah suami istri misal karena bercumbu atau membayangkan bersetubuh atau yang hal-hal lainnya, ya, keluar tidak secara memancar dan tidak pula diiringi oleh kondisi setelah itu lemas, enggak. Tapi barangkali tidak dirasakan keluarnya. Ini bisa keluar oleh madhi, bisa keluar dari laki-laki ataupun dari perempuan. Namun wanita biasanya lebih banyak. Mungkin ini seperti keputihan gitu ya. Habis kita, mohon maaf ini memang bahasannya harus begini ya, gitu ya. Misal habis pipis, udah itu ada keluar ya, putih lendir. Nah, gitu dia, kan? Harus dibersihkan gitu. Kalau menempel di celana kita, harus dibersihkan dengan kita yakin air itu udah bisa membersihkannya gitu. Baru kita bersuci, berwudu, sholat gitu. Ya, berdasarkan kesepakatan ulama hukumnya najis dan karena itu Nabi menyuruh agar mencuci alat kelaminnya darinya. Jadi harus membersihkan alat kelamin kita dari itu. Baru kita bisa berwudu dan sholat. Tuh. Kemudian kalau ada pun air wadi berwarna putih dan kesat keluarnya sesudah air kencing, hukumnya memang najis. Sama dengan tadi ya. Ada madhi namanya, ada wadi. Kemudian najis yang selanjutnya adalah darah haid. Nah, ya, setiap wanita yang normal pasti mengeluarkan darah haid, ya. Nah, ada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami terkena darah haid di pakaiannya. Apa yang harus ia lakukan? Beliau bersabda,
ia menggosoknya, kemudian menguceknya dengan air, lalu menyiraminya, kemudian melaksanakan sholat. Artinya dibersihkan sebersih-bersihnya gitu ya, bekas kalau ada yang kena darah haid kita itu. Kalau zaman dulu mungkin kan belum ada pembalut kan, gitu kan, ya, baru pakai kain-kain aja mungkin. Jadi memang darah haid itu najis, ya. Jadi nggak boleh sembarang kita, makanya nggak boleh masuk masjid, misalnya gitu kan. Mungkin dikhawatirkan kan ada terkena darah haid di dalamnya, gitu. Padahal masjid itu kan tempat yang suci, gitu ya. Adapun darah secara umum seperti darah yang mengalir dari tubuh manusia atau hewan yang halal dimakan telah disepakati kenajisan hukumnya dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Gitu ya. Kemudian kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi itu pun memang najis, ya. Ngerti maksudnya ini? Kotoran hewan itu nggak boleh dimakan gitu, dagingnya. Misal kotoran keledai gitu kan, yang nggak halal dagingnya. Nah, itu juga najis. Misal teh cicak ya kan? Kadang tuh kan kadang itu kan, makanya sejadah kita itu jangan dibentang aja istilahnya. Kalau selesai sholat kita lipat, kita yakin kita simpan di tempat yang aman dari itu gitu. Kadang kan kita itu nggak tahu kan ada kotoran-kotoran apa misal gitu. Nah, jadi yang selanjutnya air liur anjing. Kuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Ya. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diberikan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu rijsun, kotor. Ya. Jadi nggak boleh. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita buka sesi tanya jawabnya ya. Nah, dalam hal bangkai juga di sini disebutkan kalau bangkai ikan, belalang itu bisa dimakan ya. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, lebah, semut, kutu, kalau masuk ke dalam air itu dicelupkan semuanya ya kan. Karena salah satu sayap lalat misal ada penyakit, sayap yang lainnya jadi penyembuh kan. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya ya, air yang sudah diminum binatang buas atau binatang melata yang tidak dimakan dagingnya. Nah, itu juga najis tadi ya. Kan lanjutan macam-macam air najis tadi. Ya. Nah, keterangan mengenai hukumnya berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang air yang terdapat di tempat terbuka di bumi dan apa saja yang bisa mendatanginya, baik itu berupa binatang buas dan hewan melata, maka beliau bersabda, apabila air mencapai 2 kulah, niscaya tidak membawa kotoran. Nah, ini mungkin kalau kita sekarang enggak lah ya, karena enggak di daerah yang kayak gini kan gitu, yang hewan-hewan liar berkeliaran gitu kan, namanya kita padat pemukiman penduduknya kan gitu. Nah, mungkin ini bagian yang terakhir untuk pembahasan kita hari ini tentang membersihkan najisnya ya. Bagaimana cara membersihkan najis itu? Setelah mengetahui macam-macam najis tadi, maka kita sepatutnya harus tahu bagaimana cara mensucikannya kan gitu. Ada syarat-syaratnya ya, ada juga syariat yang menjelaskan itu. Jadi nggak sembarang. Dan dalam agama kita itu bersuci diatur ya, masuk kamar mandi diatur, dalam proses di kamar mandi itu pun diatur, semuanya diatur. Hal-hal yang sepele mungkin menurut orang, tapi semuanya ada syariatnya, ada aturannya. Jadi kita itu nggak bisa sembarang gitu, nggak bisa asal mau kita aja gitu kan. Udahlah cak ini baik, habis haid, ya udah wudhu lagi besok gitu, nggak ada mandi wajib, nggak boleh, karena syariatnya harus mandi wajib kan bagi kita. Ada saya ngisi waktu itu di ibu-ibu di pengajian ya di Masjid Barokah itu. Ini mohon maaf, ini beliau sudah agak paruh baya lah ya. Ternyata beliau belum tahu kalau sudah melakukan hubungan itu harus mandi wajib, wudhu dulu sebelum mandi wajib baru wudhu biasa kan gitu. Jadi dia bilang ya udah
Saya itu bae Mi, udah mandi wajib biasa, langsung wudhu sholat gitu. Harusnya kan kalau mau mandi wajib itu kita wudhu dulu. Nah, ya kan? Wudhu dulu, mandi wajib, baru wudhu biasa kan? Gitu. Nanti ada cara wudhu pada saat mandi wajib kan? Paham di sini? Itu agama kita itu mengatur semuanya gitu, ya. Nggak boleh sembarang asal-asal mau kita, nggak bisa. Ini mumpung masih sendiri, masih gadis, banyak belajar. Nanti kalau udah menikah bagaimana? Itu kan fikihnya nanti gimana lagi? Yang pertama membersihkan pakaian dari darah haid, tadi sudah disampaikan ya. Kalau kita mungkin ya dicuci, kalau belum bersih, masih ada bercak-bercaknya, kotorannya masih harus direndam ya kan. Apalagi sekarang kan banyak deterjen yang harus membersihkan itu gitu kan. Harus bersih, baru bisa dipakai lagi pakaiannya gitu. Itu yang masalah membersihkan pakaian dari haid. Ya. Kemudian membersihkan pakaian dari air kencing bayi yang masih menyusu, ini beda ya. Jadi kalau nanti adik-adik punya nikah, ya, hamil, melahirkan, punya bayi, kalau bayinya laki-laki enak, ya. Kalau bayi laki-laki, kalau hanya menyusu saja, belum makan apa-apa, biasanya mungkin 6 bulan ke bawah kan. Nah itu kalau kena kencing kita nggak mesti ganti baju, gitu, dipercikkan aja air ke bagian yang kena kencing itu. Tapi kalau perempuan harus dicuci. Kalau bayinya perempuan nggak bisa percikan aja, harus diganti baju gitu. Harus dicuci dari air kencing. Itu bedanya ya. Tapi kalau udah makan ya nggak bisa lagi dipercikan gitu. Kalau udah dia makan tambahan kan, udah makan bubur makan nasi atau segala macam buah gitu, nggak bisa lagi. Ini yang hanya menyusu saja. Ya. Kemudian tadi membersihkan pakaian dari madhi, dari kotoran yang tadi kan. Ini tidak terlalu sulit, cukup dengan memercikkan air pada pakaian yang terkena mazi itu. Ya. Kadang kan kita kalau ada acara gini kan, sholat asar misal, kok kita semuanya memang kok zaman sekarang udah ada ventilator misal gitu kan. Tapi kalau mungkin lupa pakai atau nggak pakai, tiba-tiba keluar, kayak mana ini? Kalau kawan saya itu heboh bener kalau udah kayak gitu. Udahlah nanti aja sholatnya kan, akhirnya menunda sholat kan. Ya kalau ingat pulang ke rumah sholat gitu kan. Dia repot kadang mau ganti mau itu gitu. Tapi sebenarnya dibersihkan dengan gitu aja. Kita percikan air ke bagian yang terkena itu dan kita yakin udah bersih, udah gitu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW ya. Cukuplah bagimu mengambil segenggam air lalu menyirami pakaianmu dengannya. Sekiranya menurutmu bahwa air itu telah mengenainya, ya udah sampai situ udah suci lagi. Bisa dipakai untuk sholat. Nah, kemudian kita juga ini perempuan membersihkan ujung pakaian wanita. Biasanya kan baju kita ini nyeret-nyeret ya di luar sana kan, itu kan. Nggak tahu kita kena kotoran apa misalkan. Nah, kalau seandainya udah kena tanah, itu insya Allah disucikan oleh tanah sesudahnya gitu. Jadi jangan ragu, kita itu kadang tuh apalagi ibu-ibu taklim itu ya kadang mikir, "Dola nanti aja ustazah sholatnya," misal gitu kan. Malas mau sholat di masjid, mau ganti baju dulu misal gitu kan. Atau ada juga waktu itu kenalan saya itu kalau dia udah BAB dia harus mandi gitu. Jadi kalau malam BAB-nya dia belum sholat isya, dia nggak mandi kan akhirnya tinggal sholatnya kan gitu. Jadi kadang yang syariat itu diberat-beratkan jadi gitu kan. Padahal sebenarnya kan enggak. Kalau BAB udah tinggal wudhu aja kan, wudhu sholat gitu. Nggak mesti mandi kan gitu. Cuman mungkin orang-orang dulu kali gimana ya gitu, harus bersih kali ya. Kalau cuma untuk membersihkan duburnya aja mungkin dia belum puas kali gitu ya. Tapi akhirnya memberatkan diri sendiri kan gitu. Yang wajibnya malah tinggal jadi kan. Tuh. Kemudian yang tadi ya membersihkan bagian sandal. Kalau ada nanti misal sandal kita kena kotoran, kena apa gitu, kita bersihkan aja ke tanah gitu. Insya Allah bisa dipakai ke masjid. Jadi nggak mengotori masjid. Kemudian membersihkan bejana apabila dijilat anjing tadi ya, dengan disamak 7 kali ya, salah satunya dengan tanah. Kemudian membersihkan kulit yang disamak itu dicuci lagi gitu nah. Tapi dia dengan 7 kali dicuci, salah satunya pakai tanah. Biar supaya mensucikan itu lagi. Tuh, kemudian membersihkan lantai dari air kencing. Nah, kalau ada yang punya ponakan ya atau nanti punya bayi, biasa kalau mau nggak pakai pampers di rumah kan kencing sana kencing sini gitu ya.
kayak Umar belajar toilet training kan, belajar melepas pampers. Jadi harus kita siramkan air di atasnya, kita lap kayak biasa lah, kayak ngepel mungkin kan. Nah, tapi sebenarnya karena dia najis, bukan najis berat, dia najis ringan kan gitu. Kalaupun kita udah yakin kering dan hilang baunya, bekas najisnya, sebenarnya itu udah suci lagi gitu. Cuman kadang kan kita itu khawatir kan nanti terinjak pas mau sholat akhirnya nggak suci, nggak bersih kan, nggak bersih, sholatnya nggak suci. Jadi kita lebih baik dilap dulu baru dipel lagi. Tuh ya. Nah kemudian yang terakhir, kalau seandainya nanti ada yang bilang air susu ibu itu najis, sebenarnya itu suci. Ya, siapa yang ngatain air susu itu najis kan? Misal kalau biasanya banyak keluar air, basah kan baju kita itu kan, baju saya, kami kalau ada belum merasakannya kali ya, gitu ya, basah. Jadi kadang mungkin buat nggak nyaman gitu. Tapi sebenarnya bisa dipakai untuk sholat, gitu, suci dia. Ya, tidak wajib untuk mencuci bajunya karena itu suci. Sampai di sini paham? Ya, itu ya, insya Allah. Ngantuk? Ini baru setengah jam ya. Nanti ada, kita buka tanya jawab dulu, nanti baru mungkin masuk ke iya iya. Dilap, dipel, iya benar-benar. Iya iya. Kalau yang di sini ini bekas itunya, bekas minumannya kali ya. Kalau bekas minuman kucing bukan najis kata Rasul di sini kan. Tapi mungkin kalau untuk yang karena dia baunya nggak hilang kan kalau kencing kucing itu kan. Iya, harusnya memang harus dibersihkan kayak kita, iya dicuci kali kan itu. Kalau sofa mungkin dibersihkan pakai itu tuh kali ya, pakai vacuum cleaner itu kali kan. Udah itu mungkin kalau kita mau sholat jangan dulu duduk di situ kali gitu kan, khawatir. Iya. Iya dibersihkan. Hilang, nggak ada lagi zat najisnya gitu, kayak tercium bau. Ya. Kakak nggak boleh ngomong sembarang ketus gitu, salah kakak itu. Nggak boleh kakak bilang tidak, enggak, itu nggak boleh. Oh iya iya, jadi. Tuh ya. Tuh nanti sebelum ke situ ada hadis Rasul ya, fitrah itu ada 5 ya, khitan, istihdad, mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Nah jadi khitan bagi wanita itu sunnah memang ya, boleh enggak boleh ya gitu. Kalau bagi laki-laki wajib. Itu khitan, kemudian siwak, pandangan mata diusahakan nggak kelihatan orang gitu ya. Tapi kok kita di sini kan pastinya di kamar mandi tertutup kan. Kemudian berdoa ya, udah hafal berdoa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya itu. Tuh. Kemudian mendahulukan kaki kiri ya, keluarnya kaki kanan. Kalau lupa mundur lagi, balik lagi. Itu sebenarnya menjaga sunnah itu agar hidup kan dalam hati kita gitu nah. Dalam perilaku kita. Tuh. Jadi kalau lupa baca doa tadi nih, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau
kata Ustaz Somad itu, jin sama setonnya bisa langsung live streaming nengok kita di kamar mandi. Nggak mau kan kita aurat kita dilihat kan? Makanya baca itu biar hijabnya jin itu nggak bisa lihat lagi gitu, biar nggak bisa ganggu kita gitu. Ya kalau nggak belum hafal baca aja Bismillah sebelum masuk itu gitu kan. Istilahnya itu jadi pembatas kita. Aurat anak Adam itu tertutup kalau baca itu gitu. Tapi terserah kalau mau itu kan sama tadi kalau mau live streaming sama jin sama kawan-kawannya gitu kan ngeliatin itu masuk kamar mandi, hati-hati gitu kan, nauzubillah gitu. Makanya kalaupun masuk tempat-tempat umum, awalnya saya lihat dulu di kamar mandinya ada CCTV nggak. Biasanya usil kan orang itu kan di kamar mandi hotel, di kamar mandi apa, kolam renang segala macam ditengok dulu ada nggak CCTV-nya gitu. Kan? Soalnya itu aurat kita kan gitu, hal yang paling berharga. Tuh ya. Tadi mendahulukan kaki kiri ya, keluarnya kaki kanan. Kemudian keluarnya baca ghufronaka ya. Tuh. Tidak menghadap ke kiblat, tidak pula membelakanginya ya. Jadi kalau arah sananya atau arah ke sampingnya sini gitu. Kalau misal kiblatnya di depan, nggak boleh hadap depan, nggak boleh membelakanginya pula gitu, harus ke sini atau ke sininya. Melawan nggak searah itu gitu. Makanya mungkin kalau orang bangun rumah, kalau lihat aja arah WC-nya, kalau dia mungkin tahu kalau arah ke sini tidak sesuai arah kiblat berarti benar gitu. Tapi kadang ketepatan aja kali ya gitu kan. Tapi kalau masjid biasanya begitu. Udah sesuai dengan syariatnya gitu. Kalau hadap masjidnya kiblatnya di depan pasti WC-nya hadap sini gitu. Kan memang di sini. Nanti kajian selanjutnya kalau masalah mandinya ya. Tapi nggak apa-apa kita bahas sebentar ya. Mandi wajib itu ada untuk hal-hal beberapa gitu nah ya. Berapa kondisi harus mandi wajib. Nah, misal ini ya, yang mewajibkan mandi bagi seorang wanita. Yang pertama tadi, kalaupun seandainya belum menikah tapi dia kalau mimpi, mohon maafin ya, kalau mimpi bersetubuh dia harus mandi wajib. Kalau ada keluar memancar setelah kita bangun tidur itu. Ya, itu mandi wajib. Kemudian tadi pada saat haid, berhenti haid atau nifas, kan habis melahirkan darah nifas kan. Nah, itu juga harus mandi wajib. Kemudian kalau ada seorang wanita kafir masuk Islam, dia harus mandi wajib. Jadi ada beberapa hal yang mewajibkan mandi itu, kan? Tuh. Kemudian tadi kalau meninggal dunia dengan cara dimandikan. Kewajiban ini berlaku bagi wanita muslimah yang memandikannya. Jadi harus mandi lagi, mandi wajib. Nah, ya. Di sini yang pertama untuk mandi wajib itu pertama niat, ya. Niat tapi nggak mesti disebutkan ya kita niat aja mandi wajib gitu. Nggak ada niat khususnya apa segala macam itu nggak. Wudhu pun sebenarnya nggak ada dalil yang menyampaikan misal nawaitul wudu'a gitu nggak. Cuman mungkin untuk memudahkan saja kan. Nah, rukun mandi itu dengan meratakan badan dengan air. Jadi pastikan semua badan kita ini kena air yang kita niatkan tadi untuk mandi wajib tadi. Ya. Jadi hakikat dari mandi mengucurkan air ke seluruh anggota tubuh tanpa merata ke seluruh rambut dan tubuh. Nah, harusnya semuanya kena air itu gitu ya. Nah, tata cara mandi jinabat yang pertama, mandi jinabat ini mandi wajib ya, mandi junub ya. Nah, mencuci kedua tangan dengan ini kayak wudhu biasa, mencuci tangan 3 kali. Kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri, dibasuh sampai benar-benar bersih. Kita yakin udah bersih dari haid kan, gitu. Nggak ada lagi misal agak kecoklatan ya atau agak kekuningan, dia harus putih bersih. Bahkan kalau dikisahkan itu istri Nabi itu Aisyah itu harus pakai kapas dimasukkan ke dalam, tengok kalau sudah benar-benar putih atau masih ada darahnya dikit gitu. Tapi kok kita mungkin kadang hitungan hari kan, kita 7 hari, 8 hari gitu. Kita yakin bersih baru. Gitu. Tuh setelah membasuh kemaluan dengan tangan kiri, ya. Kemudian berwudu secara lengkap seperti wudu untuk sholat. Tapi ia harus mengakhirkan membasuh kedua kaki di akhir mandi.
Nah, jadi maksudnya begini, tadi kan udah ya wudhu kita gini cuci tangan, ya kumur-kumur itu sama lah ya. Tapi nggak boleh menyentuh kemaluan ya, nanti batal wudhunya kan, gitu. Baru udah terakhir udah selesai mandi baru 3 kali kaki, 3 kali ini kaki kiri. Baru terserah mau pakai sampo, pakai sabun, pakai apa semua gitu. Nah, udah mandi biasa, baru kalau kita pipis lagi batal lagi kan wudhunya kan, baru wudhu kayak biasa lagi. Nah, yang saya ceritakan ibu yang di pengajian saya itu, dia mandi aja gitu, mandi udah tuh wudhu sholat gitu. Kan berarti kan nggak sesuai dengan syariat yang Rasulullah ajarkan kan? Gitu. Tuh, menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali hingga mencapai pangkal rambutnya tadi ya. Saya jelaskan itunya tadi. Kalau punya ikatan rambut harus dilepas. Tuh, kemudian menuangkan air ke seluruh tubuh, mulai dari tubuh sebelah kanan, tadi sudah saya sampaikan kan, sebelah kiri. Nah, itu tata cara mandi di atas sangat dianjurkan, ya, karena disimpulkan dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Namun, jika seorang wanita melakukan sebagian yang dianjurkan, maka bisa dikatakan memadai, asalkan air sudah merata di seluruh anggota tubuhnya. Jika wanita mandi di bawah pancuran atau shower atau menyelam di dalam air, boleh dilakukan dengan memadai. Pernah wudhu di sungai? Enggak ya. Kalau saya memang orang kampung jadi udah biasa di sungai itu ya udah yang ngalir gitu langsung mandi-mandi gitu kan. Lebih puas lagi gitu ya. Tadi ya mungkin biasanya kita selesaikan dulu semua kan baru mandi kan. Saya juga setelah membaca itu ada berapa tahun yang lalu mungkin saya pada saat mengajarkan beginilah, oh ternyata diakhirkan nanti kakinya kan, udah selesai yang sebelah kanan kiri itu baru kaki, baru kita mau sikat gigi kah mau apa-apa facial wash segala macam bisa. Tapi kalau mau langsung selesai nggak ada mau ngapa-ngapain lagi langsung sholat itu udah wudhu kita itu gitu, udah kondisi suci. Asalkan kita nggak pipis lagi kan, nggak lagi misal gitu kan, itu udah suci, udah bisa sholat. Nanti biasanya kalian kalau sudah menikah gitu ya, nggak sempat lagi, pokoknya udah mandi wajib, udah nggak lagi sempat nak bersabun ini. udah mau sholat lagi, nanti bayinya udahin lagi macam-macam ya, banyak ujiannya. Nanti yang ringkas-ringkas saja ngambilnya. Gitu. Tapi kalau saya biasanya habis sudah mandi kayak gitu kan, udah diakhirkan kaki, baru kita mulai pakai sabun sikat gigi, perasaan kita itu udah bersih mau pipis lagi kan, gitu pasti diakhiri dengan itu lagi kan, baru wudhu biasa lagi. Terus sampai situ paham ya, insyaallah. Jadi bagi wanita hendaklah menghindari menyentuh kemaluannya tanpa pelapis setelah mandi junub, karena itu bisa membatalkan wudhunya nanti. Gitu. Nanti untuk pekan depan ya tentang wudhu sama mandi wajib ya, insyaallah. Seminggu sekali, minggu depan nggak bisa kayaknya ya. Karena saya masih di Lahat itu. 2 minggu ya? Sebulan sekali? Oh ya udah. Ya. Sebulan sekali ya? Iya, insyaallah. Sampai di sini dulu, nanti mungkin insyaallah ana serahkan ke pemandu acara. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca lagi ketika kita sudah terus sesudah baca lagi doa sesudah wudhu. Oh iya, dibaca doa sesudah wudhu pada saat yang wudhu terakhir aja. Karena kan kalau udah habis mandi wajib pasti kita masih di kamar mandi kan, masih pakai sabun itu kan segala macam. Udah itu nggak boleh kita mandi doa itu di dalam kamar mandi itu kan, harus keluar gitu.
Tapi mungkin nanti doa setelah wudhunya, setelah yang terakhir tadi, kita setelah setelah selesai semua, baru keluar kamar mandi kan, baru kita doa asyhadu alla ilaha illa anta asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Gitu. Atau memang doa kifaratul majlis itu juga boleh gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin diakhirkan yang itu ya. Kadang kalau sama misal kalau ustadz yang ngisi kajian fikih malu kalau nanya itu kan sampai hal-hal yang detail gitu kan. Ya. Mandi berwudu itu bersuci itu nggak mesti berlebihan airnya gitu. Yang penting tepat pas dia caranya gitu. Kadang kan kok kita ini mandi, masih setengah bak itu habis. Iya kan mubazir malah. Bahkan kata Rasul pada saat kalian mandi di sungai pun nggak boleh berlebihan. Istilahnya itu kan sungai itu kan mengalir gitu. Artinya itu kita sampai puas-puasan itu nggak boleh juga sebenarnya gitu. Insyaallah. Apa diambil? Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.